Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Muhammad Shodiq MPDI selaku dosen mata kuliah pengantar studi Islam. Nama saya Muhammad Harun Rasid, kelas PAIB semester 1. Di sini saya akan menjelaskan makalah studi Islam di berbagai negara. Dengan latar belakang semenjak kehadiran Rasulullah, Islam menjadi sebuah agama sekaligus peradaban baru yang muncul bahkan kemudian mendominasi peradaban di dunia ini. Kemajuan Islam telah banyak dikenal dunia sejak zaman Khalifah Ur-Rasyidin dan semakin lama ayatnya kemajuan Islam semakin berkembang pesat. Saat itu kemajuan yang ditorehkan oleh Islam tidak hanya di bidang militer. Islam juga mengalami kemajuan di bidang sosial, sains, teknologi, perekonomian, tata negara, dan lain sebagainya. Singkatnya, Islam tidak hanya sebagai agama yang menarik untuk dianut, melainkan juga sebagai peradaban hebat yang wajib untuk diikuti. Torehan tinta emas peradaban Islam yang cukup lama mendominasi dunia, terutama tentunya menjadikan Islam sebagai sebuah fenomena layak untuk dikaji di sepanjang zaman, terutama oleh orang-orang di luar Islam. Orang-orang Islam ini mulai ingin mengetahui lebih dalam Islam. Orang-orang Barat khususnya, mereka meneliti, melakukan kajian hingga menjadikan Islam sebagai sebuah objek kajian dunia pendidikan mereka. Apalagi didukung dengan keunggulan metodologis yang mereka miliki. Dengan latar belakang inilah penulis ingin menjadikan secara mendalam berkaitan dengan studi Islam berbagai penjuru dunia, khususnya di dunia akademik. Dengan rumusan masalah, saya akan menjelaskan 5 poin rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana studi Islam di Timur Tengah. Yang kedua, bagaimana studi Islam di Eropa. Yang ketiga, bagaimana studi Islam di Amerika. Yang keempat, bagaimana studi Islam di Australia. Dan yang terakhir, bagaimana studi Islam di kawasan Rusia. Tujuannya untuk mengetahui studi Islam di berbagai dunia tersebut. Bab kedua, pembahasan studi Islam di Timur Tengah. Peradaban sebuah bangsa tidak muncul begitu saja. Peradaban ada kalanya berkembang di internal masyarakatnya melalui dinamika ilmu pengetahuan yang berkembang di dalamnya, dan tidak sedikit peradaban muncul dan interaksi kebudayaan dan tradisi ilmiah yang berkembang di negara tetangganya. Namun yang paling istimewa bagi peradaban yang sempat berkembang di kawasan belahan dunia Arab adalah karena spirit peradabannya ditiupkan oleh semangat keilmuan yang dimiliki oleh umat Islam ketika itu. Ada 2 fase yang bisa dilacak. Yang pertama, periode Mekah, di mana wahyu turun bercerita tentang konsep Tuhan dan keimanan terhadapnya, hari berbangkit, surga neraka, baik, buruk, dan penciptaan. Kesemuanya ini menjadi elemen penting membentuk struktur cara pandang bagaimana umat Islam harus melihat ilmu dari sudut pandang kesatuan, filsafat, tauhid. Dengan kata lain, bahwa di periode ini hanya
hanya menekankan konsep tauhid dan teologi yang bersifat metafisik. Yang kedua, periode Madinah, di mana wahyu juga turun di penghujung periode Mekah. Periode Madinah mengandung struktur fundamental seperti struktur tentang kehidupan, dunia, ilmu pengetahuan, etika, dan manusia. Tercatat bahwa tradisi intelektual dalam Islam juga memiliki medium transformasi dalam bentuk institusi pendidikan pertama kali yang diberi nama As-Sufah dan komunitas intelektualnya disebut Ashab As-Sufah. Yang B, studi Islam di Eropa. Di Eropa, kajian masalah Timur di Universitas Pisa menjadi suatu kedisiplinan abad ke-19. Di Prancis dan Inggris, motivasi kajian Islam Timur Tengah adalah untuk kepentingan politik. Jadi mereka mempelajari studi Islam itu hanya untuk kepentingan politik saja. Karena wilayahnya itu merupakan incaran untuk dijadikan jajahan, daerah jajahan. Melalui kajian Timur Tengah pada abad ke-19 tadi tentang sejarah dan bahasanya, jika mengkaji secara orientalis, mulai Perang Dunia Kedua khususnya, mulai pindah dari Eropa ke Amerika Serikat, universitas di Amerika Serikat dan Kanada, jurusan Religious Studies yang meliputi kajian teks dan ekspresi tingkah laku, keberagaman pada abad ke-20, perbandingan abad ke-19, kajiannya lebih banyak dengan cara polemik umum pada abad ke-20, membuka dialog antar satu sama lain. Islam Studies yang dilakukan di Barat menggunakan pendekatan dan metode sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang pertama, metode ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori humanitis. Yang kedua, metode dalam disiplin teologi. Yang ketiga, metode dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, studi Islam di Amerika Serikat. Di Amerika, studi-studi Islam pada umumnya memang menekankan pada studi sejarah Islam, bahasa-bahasa Islam selain bahasa Arab, sastra, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, berada di pusat studi Timur Tengah atau Timur Dekat di UCLA. Studi Islam dibagi kepada komponen-komponen. Pertama, mengenai doktrin agama Islam, termasuk sejarah, pemikiran Islam. Kedua, bahasa Arab termasuk teks-teks klasik mengenai sejarah, hukum, dan lain-lain. Ketiga, bahasa-bahasa non-Arab yang Muslim seperti Turki, Urdu, Persia, dan sebagainya sebagai bahasa yang dianggap telah melahirkan kebudayaan Islam. Keempat, ilmu-ilmu sosial, sejarah bahasa Arab, sosiologi, dan semacamnya. Selain itu ada kewajiban menguasai secara pasif satu atau lebih bahasa Eropa. Yang keempat, studi Islam di Australia. Sebagian Indonesia bangkit untuk mengamalkan Islam di Australia di lingkungan mahasiswa Muslim Indonesia yang belajar di beberapa universitas di Melbourne di Australia. Di sana mereka tidak bergabung pada kelompok pengajian manapun karena mereka menganggap satu-satunya tujuan datang ke Australia tersebut adalah untuk belajar. Pengajian itu bersifat dialektika yang menyangkut topik-topik yang kontroversial atau mengandung aspek-aspek ilmiah. Beberapa mahasiswa Muslim Indonesia di Monash juga menghadiri pengajian yang diadakan Islam Study Group yang pada umumnya berbentuk tafsir Quran. Mereka juga aktif menghadiri pertemuan kelompok Muslim yang dikenal dengan sebuah jamaah tabligh. Poin kelima atau yang terakhir yaitu studi Islam di Rusia. Islam di Rusia adalah agama minoritas. Jadi agama di Australia itu di Rusia itu minoritas. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2017, jumlah Muslim di Rusia itu hanya sekitar 14 juta jiwa.
atau hampir 10% dari populasi di Rusia tersebut. Menurut Mufti Agung Rusia, Rawil Gainedin, jumlah muslim di Rusia adalah 25 juta jiwa per tahun 2018. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, pemimpin Rusia yaitu Presiden Vladimir Putin memasukkan menteri muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi muslim itu. Nah, muslim pertama di wilayah Rusia modern adalah masyarakat Dagestani di kawasan Derben setelah penaklukan Arab abad ke-8. Negara muslim yang pertama adalah Volga, Bulgaria pada tahun 922. Kaum Tatar mewarisi agama Islam dari negeri itu. Kemudian kebanyakan orang Turki, Eropa, dan Kauskasia juga menjadi pengikut Islam. Islam di Rusia telah hadir lalu berkembang pada awal penaklukan kawasan Volga pada abad ke-16 yang membawa orang Tar dan orang Turki lainnya di kawasan Volga tersebut ke dalam negeri Rusia pada abad ke-18 dan 19. Penaklukan Rusia di kawasan Kaukasus Utara membawa orang-orang muslim di kawasan seperti Dagestan, Chechnya, dan lain-lain ke daerah-daerah pokok negara Rusia. Mayoritas muslim di Rusia mengikuti ajaran Islam Sunni seperti kebanyakan di Indonesia. Dalam beberapa kawasan terutama di Dagestan dan Chechnya ada tradisi Sufisme yang diawali oleh tarekat Naqsabandiyah dan Sazili yang dipimpin oleh Syekh Said Afandi Al-Chikawi Al-Dagestani. Amalan Sufi memberikan orang Kaukasus tadi semangat kuat untuk menolak tekanan orang asing dan telah menjadi legenda di antara pasukan Rusia yang melawan orang Kaukasus pada zaman Tar. Orang Azeri menganut Syiah di saat mereka merupakan rakyat Uni Soviet. Banyak orang Azeri yang merantau ke Rusia untuk mencari pekerjaan. Itulah penjelasan saya mengenai poin-poin Islam di berbagai negara tadi. Sekarang bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulannya adalah pada sekitar abad ke-19 Islam dikaji di barat lebih terbuka daripada masa sebelumnya. Di sini kajian Islam dimasukkan dan dipilih religious studies untuk mendapatkan titel ahli mengenai Islam. Harus menerima training dalam divinity school. Di Eropa, kajian masalah timur terpisah menjadi satu disiplin pada abad ke-19. Di Prancis, Inggris, motivasi kajian Timur Tengah adalah untuk kepentingan politik. Jadi di Inggris dan Prancis tadi, di sana mempelajari studi Islam itu hanya untuk kepentingan politik saja. Mahasiswa Muslim di Monash, Australia, sebagian menggabungkan diri dengan Monash Indonesia Islamic Society. Misi karya tulis ini diamati dengan pembahasan tentang pengertian dan visi studi Islam yang diikuti dengan pembahasan tentang studi Islam yang ada di berbagai negara. Itu saja penjelasan dari saya mengenai studi Islam di berbagai negara. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Dinasratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.